apa sih kaitannya antara pekerjaan dan panggilan? Dan apakah orang-orang yang Tuhan ciptakan itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang spesifik, misalnya akuntan atau misalnya jadi lawyer? Nah, di era digital dan modern ini kan kita nggak bisa terlepas dari apa yang namanya itu sosial media. Misalnya kayak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok yang barusan. Nah, ini kan hal-hal seperti ini akhirnya orang banyak yang karena sangat menyukai, ini jadi suatu tanda kutip profesi gitu. Mereka jadi social media influencer lah. Akhirnya mereka membantu mempromosi atau mengendorse barang-barang dari pihak ketiga. Akhirnya mereka dapat income-nya dari sana. Nah, untuk hal-hal seperti ini apakah kita bisa ngomong ini adalah suatu pekerjaan yang baik untuk dilakukan? Ini menjadi sesuatu sekali lagi baik, benar. Oh iya Pak, maaf. Aduh, ini kamu tidak memperhatikan ya dari tadi ya. Kurang minum saya Minum dulu. Iya, meskipun seperti itu sebenarnya tidak mudah untuk dijawab ya. Karena di dalam dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Nah, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa itu mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan yang sebenarnya itu tidak perlu. Ya, tidak perlu ada sebenarnya. Tetapi adanya itu karena efek daripada dosa itu sendiri. Nah, saya tidak katakan yang urusan dia YouTuber gitu ya, terus kemudian dapat uang dari sana lalu kemudian akhirnya itu sesuatu yang tidak perlu. Tetapi saya akan berikan satu pengertian sendiri. Tapi sekali lagi kita bisa tahu bahwa dunia ini begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih honorable, gitu kan? Lebih mulia. Saya biasanya menggunakan kalimat begini. Cari pekerjaan-pekerjaan yang memanusiakan manusia. Ya, cari pekerjaan yang memanusiakan manusia. Nah, kalau kamu misalnya dunia media sosial gitu ya, itu sebenarnya itu seperti lautan yang besar ya. Medsos itu kayak lautan yang besar. Kamu bisa menemukan benda terapung yang tidak ada harganya di sana, bisa menemukan kotoran di sana. Kamu juga bisa menemukan hal-hal yang mungkin dijatuhkan orang yang baik di sana, begitu ya. Tetapi memang ini akan cukup banyak mempengaruhi. Ya, untuk sementara ini, karena kita tidak bisa menyelesaikan semuanya di dalam pengertian hitam putih, maka kalau dia mau melakukan itu, maka lakukan itu untuk sesuatu yang membangun umat manusia, mempengaruhi umat manusia untuk menjadi lebih baik, atau karena ini adalah sesuatu yang sifatnya panggilan kita mempengaruhi dunia dengan prinsip-prinsip Kristiani. Seperti kita ini sekarang, kita sedang berbicara di media sosial. Sudah disaksikan. Adalah untuk kita bisa memberitahu apa yang menjadi prinsip-prinsip daripada Alkitab ketika kita membicarakan atau bersentuhan dengan tema-tema tertentu dalam hidup. Penting banget ya untuk kita bisa menjadi berkat dan mempengaruhi orang-orang di luar sana. Melalui pekerjaan kita dan iya, panggilannya. betul. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Pak untuk menutup sesi kita. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang pekerjaan dan panggilan. Nah, ini mungkin concluding questionnya adalah apa sih kaitannya antara pekerjaan dan panggilan? Dan apakah orang-orang yang Tuhan ciptakan itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang spesifik, misalnya akuntan atau misalnya jadi lawyer, atau ada suatu panggilan universal terlepas dari apapun profesi mereka? Saya mau bisa jawab ini bisa berjam-jam. Waduh. Enggak, saya akan ringkas saja ya. Sebenarnya panggilan itu lebih inti atau boleh dikatakan ya lebih prinsip daripada sekedar pekerjaan job yang kita menjadi. Kamu menjadi apa? Belum Pak, tapi akan semoga. Kita masih pengangguran. Aktuaris ya misalnya, atau hamba Tuhan, atau misalnya businessman atau insinyur atau apapun saja, itu pekerjaan. Oke.
Tapi sebenarnya inti daripada semuanya itu adalah panggilan. Di dalam Alkitab sebenarnya Allah itu memanggil kita, dan Allah yang memanggil kita itu dia memanggil dengan panggilan-panggilan yang banyak. Panggilan menjadi murid, panggilan untuk hidup suci, panggilan untuk mengabarkan Injil, panggilan untuk beribadah. Itu seluruhnya adalah panggilan. Nah, kita di dalam job, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita pilih. Pekerjaan itu bisa di tahun ini misalnya kamu ngelesin karena belum dapat pekerjaan. Terus kemudian besok kamu misalnya jadi kerja di kantor sepuluh dengan itu. Mungkin kemudian tiba-tiba ditipu orang, mungkin jadi narapidana. Bisa aja. Semoga tidak terjadi. Langsung stres ya. Kan mukanya sendiri dari Muram. Kamu minum dulu. Tapi itu yang terjadi sama Yusuf. Oh iya betul juga. Itu yang terjadi sama Yusuf. Benar juga. Allah itu di dalam kedaulatannya itu bisa membuat orang-orang pilihannya itu turun naik, dapat pekerjaan yang baik, tiba-tiba turun lagi. Saya ketemu sama orang yang baik sekali, tiba-tiba itu seakan-akan dia melakukan kesalahan, padahal orang lain yang melakukan kesalahan, dia tiba-tiba masuk penjara. Apakah hidupnya itu hancur? Apakah dia tidak lagi dipanggil oleh Tuhan? Dia dipanggil oleh Tuhan. Entahkah dia di kantor, entahkah dia itu dirumahkan, entahkah dia itu dimasukkan di dalam penjara, entahkah dia itu diangkat menjadi Perdana Menteri seperti Yusuf. Semuanya itu dia dipanggil untuk hidup suci. Semuanya itu dia dipanggil untuk membawa kesaksian Kristus kepada setiap orang yang ditemukan, baik itu di tempat yang raja-raja maupun di tempat penjara, narapidana. Setiap itu maka dia itu dipanggil untuk selalu beribadah. Daniel itu beribadah sampai beribadahnya dilihat sama musuh-musuhnya, akhirnya ditangkap. Ya. Jadi itu panggilan lebih inti daripada pekerjaan. Nah itu, maka engkau ada dimanapun saja, mungkin engkau pengen menjadi seorang misalnya kimia, masuk ke kimia, kamu kuliah kimia, masuk ke kimia, tapi ternyata perusahaan kimia tutup semua. Terus kemudian di dalam kedaulatan Allah membawa orang tersebut misalnya kerja secara casual terlebih dahulu, misalnya. Dia tidak terlalu suka, tapi biarlah di situ dia tahu Allah memanggil dengan panggilan yang sama. Panggilan hidup suci, panggilan beribadah, panggilan menjadi murid, panggilan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, panggilan-panggilan yang ada di dalam Alkitab, biarlah itu boleh dikerjakan oleh kita. Berarti panggilan ini tuh lebih ke diaplikasikan di dalam apapun yang kita konteks, kerjakan. apapun konteks kehidupan kita gitu ya. Mungkin Selin sekarang kuliah begini, kemudian lulus gitu ya. Mungkin 1-2 tahun lalu kemudian jadi ibu rumah tangga, bisa kan? Bisa. Iya. Tapi masih muda, Pak. Iya. Ini kan untuk bicara berapa tahun lagi ke depan. Oh iya, Pak. Didoakan saja. Jadi pekerjaan dia adalah ibu rumah tangga, dia tidak menghasilkan uang, ya. Tetapi dia melakukan panggilannya. Oke. Jadi super menarik ya bagaimana kita itu mempelajari tentang panggilan dan pekerjaan, di mana panggilan ini adalah suatu hal yang lebih prinsip. Semua orang itu, orang Kristen itu dipanggil untuk hidup suci, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil di dalam apapun yang ia kerjakan. Misalnya kalau misalnya kerja profesional, ya dalam kantor ya harus menjadi saksi, ya harus jadi saksi Kristus dengan hidup suci gitu ya. Iya. Oke deh. Duh, benar-benar seru banget ya hari ini. Aku suka banget deh topik hari ini. Dan ini benar-benar membuka pikiran lah ya. Khususnya untuk mempersiapkan kita yang udah mau semoga mendapat pekerjaan. Nah, jadi ini kita udah sampai ke penghujung daripada video kita hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman nih pada suka, jangan lupa untuk dukung channel kita, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe, dan juga pastikan untuk cek video-video kita lainnya dan semoganya itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kami bertiga izin pamit dulu ya untuk hari ini. Dan
Salam boba.